Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama aku. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai preprocessing data yang digunakan dalam data mining. Langkah pertama, pastikan kita sudah punya datanya, data yang akan kita masukkan nanti ke dalam Python. Di sini saya punya data berupa jumlah pedagang kaki lima dan luas lahan yang ada berdasarkan kecamatan di Kabupaten Jepara yang saya dapat di Badan Statistik Jepara. Kemudian pastikan file ini berformat CSV agar nanti datanya bisa terbaca ketika kita menjalankan. Oke, karena saya sudah punya datanya, kita langsung saja masuk ke kalau saya menggunakan Python untuk melakukan preprocessing data, atau juga bisa menggunakan Google Colab. Kita new, kita buat file baru. Kita simpan dulu. Namanya preprocessing. Preprocessing data. Simpan. Oke, langkah pertama kita import dulu beberapa library, yaitu seperti NumPy, di mana library ini berfungsi untuk mengelola komputasi matriks. Kemudian ada matplotlib, di mana library ini berfungsi untuk memvisualisasikan data. Atau merepresentasikan data grafik atau berupa plot. SPLT. Kemudian kita import pandas SPD, di mana library ini berfungsi untuk mengambil atau mengimpor data dari luar. Kemudian kita membaca dataset dari file Excel tadi, CSV, maka kita gunakan pandas ya, dataset kemudian PD,
CSV. CSV nama file tadi namanya adalah dataset. Di dataset.csv kemudian delimiter titik koma, karena format CSV biasanya dipisahkan dengan tanda titik koma. Terus kita pisahkan untuk variabel ekstensi di sini. Kita bagi dataset menjadi variabel X dan variabel Y. Untuk fitur independent variabel dan Y sebagai dependent variabel. X dataset titik 2 diam titik -1 values, di mana X ini nanti dia akan mengambil data dari semuanya kecuali kolom terakhir, ya, kolom yang ini. Jadi dia hanya mengambil kolom kecamatan, jumlah PKL dan luas lahan. Kemudian untuk Y ini dia hanya kolom yang terakhir. Titik 2 1 di Y ini hanya berisikan kolom yang terakhir, values. Kemudian kita coba tampilkan X, apakah datanya bisa terambil atau tidak. Save, kita run. Oke. Nah, bisa teman-teman. Jadi di sini muncul kecamatan, jumlah PKL-nya dan luas lahannya. Dan di sini ada yang bertuliskan none, ya, karena memang ada beberapa kolom ya, yang kosong, tidak diketahui datanya. Sehingga ini nanti kita akan mengisi data yang kosong itu atau missing values menggunakan mean atau rata-rata secara keseluruhan. Oke, karena berhasil. Kemudian kita mengisi data yang hilang tadi menggunakan simple importer dan scalar import untuk mengisi data yang kosong. Oke, from scalar dan input
import simple inputer. Kita menggunakan simple inputer, kita definisikan inputer simple inputer, kemudian kita masukkan missing value atau data yang kosong, di mana data yang kosong tadi menggunakan none. Jadi di sini kita menggunakan library np, dan menggunakan library numpy, np none. Tadi data yang kosong tadi. Kemudian kita isi menggunakan mean atau rata-rata. Jadi jumlah keseluruhan yang ada akan didapat nilai rata-rata. Kita tepuk. Kemudian lanjut inputer fit di mana X kita pilih kolom yang ini saja. Kita pilih kolom yang ini dan ini ya, karena satu, sehingga nanti 1:3, 1/3. Betul. Jadi kenapa 1/3? Karena ini didefinisi. Kita ambil yang ini sama ini. Lanjut. X koma 1/3 dengan inputer transform X koma 1/3. Oke, print X. Biar tidak bingung, kita buat komentar. Kita save, kita running. Oke, masih sebentar. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Jadi datanya muncul, tadi nilai yang kosong diganti jadi nilai rata-rata. Oke. Ini karena kolom X saja.
kita coba, tadi kita belum coba untuk print yang Y. Kita coba apakah berhasil. Nah, ini dia kolom Y, isinya adalah ini ya. Oke, lanjut. Kita karena di sini sudah ada isinya semua data, maka kita bisa mengubah tampilannya menjadi kolom matriks, yaitu kita mengubah dari data yang nominal menjadi bentuk matriks dengan cara di encoder menggunakan one hot encoder. Ini enter from Scalern Compass, kita import kolom transformer, Compass import kolom transformer, kemudian from Scalern preprocessing import kolom kita import menggunakan tadi one hot encoder. Oke, dia mengubah bentuk nominal menjadi bentuk matriks. Dan kita definisikan ct kolom transformer transformers lanjut kita masukkan encoder one hot encoder null remainder pass through pass through. Oke, kita tutup dan kita masukkan X sama dengan ct fit transform X ya, to array. Oke, sana sudah berhasil. Kita print X dulu.
Ini kita carikan perbedaan. Oke, oke, data tadi dan ini. Jadi datanya tadi berubah ya, dari bentuk nominal, dari nominal menjadi bentuk matriks seperti ini, di mana nama kecamatan ini dimasukkan atau diubah menjadi nilai matriks, yaitu 0 dan 1. Ini sama, jumlahnya ada 16. Sama, 16, 85. Sekali lagi. Jadi kita berhasil mengubah data semuanya menjadi bentuk matriks. Kemudian kita lanjut. Ini kan untuk data yang X sudah kita ubah, sedangkan yang Y belum. Jadi kita ubah data yang Y juga. Data ini ya menjadi bentuk matriks juga. From scalar preprocessing import label encoder LA. Label encoder yaitu kita definisikan sebagai label encoder. Kemudian Y, kita masukkan Y, yaitu LA fit transform. Oke, yaitu nilainya Y. Nilai ini kita tadi sudah yang hanya yes no tadi kita atau ya tidak tadi kita masukkan. Kemudian kita print Y. Oke, kita tutup. Oke, apakah berhasil? Cek. Oke, berhasil. Jadi ada 1, 0, 0, 0, 1. Jadi 1 ini menandakan ya, dan 0 berarti tidak. Oke, matriks. Berhasil. Setelah itu kita setelah melakukan tadi ya, kita ketika datanya sudah siap, kita akan membagi data menjadi dua, yaitu data train, data latihan, dan data uji atau data tes, dengan perbandingan 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian, di mana menggunakan train test split dari scalar model selection. Oke, kita coba dulu. From scalar model selection.
kita impor tadi menggunakan train, data uji, dan data T. Train, test, split. Kemudian X train, kita data X, kemudian data test X, X test, kemudian Y train, dan Y test. Kita definisikan train test split, dimana X, Y test size sama dengan 0,2. Random state sama dengan 1. Oke, kita coba print X-train. Dan langsung print kita juga masukkan print kita coba data test dan data uji X test. Nah, kita tutup dulu ini, kita sembunyikan. Kita running. Oke, ini dia. Datanya dibagi menjadi 2, di mana 80% untuk data train dan 20% untuk data test. Sehingga dari 16 data tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 data. Dan 1, 2, 3, 4 data test. Jadi dibagi menjadi 2 bagian, data train, data pelatihan, dan data pengujian. 80% data pelatihan dan 20% data pengujian. Kita coba juga yang Y. Kita running. Oke, di sini dari data tadi ada 12 dan ada juga 4 ya. Dari 16 tadi ada 12 dan ada dibagi jadi begitu lah, 12 dan 4. Oke, lanjut. Karena datanya tadi ada yang jaraknya terlalu jauh, ada yang mungkin ada beberapa yang terlalu jauh. Misalnya aja dari 7 ke 53, 18 ke 162, jadi lumayan jauh. Kita coba melakukan normalisasi ya, menggunakan standar scalar, di mana kita akan standarkan skala agar nilai fitur ini tetap berjalan optimal.
menggunakan scalar processing. Ya, lanjut. From a scalar preprocessing, import standard scalar SC, yaitu standar scalar. Oke, X train tadi. Oke, 3 sama dengan SC fit transform underscore transform X train, yaitu omega. Ini juga berlaku untuk yang X-test ya. Kita kopas, kita ubah jadi X-test. David transform. Lagi ini kita hapus saja SC transform. Kita ubah jadi X-test. Ini sama. Kalau sudah, kita print X-train. Oke, kita bandingkan dulu. X-train. Save. Kita coba running. Oke, ada error. Standard scalar. Di line 35 yaitu ini ya. Sorry ya. Huruf kecil ya, disalah. Oke, masuk. Jadi perbedaannya di sini jelas. Jadi selisihnya tidak jauh beda dari yang tadi jauh ya, lumayan jauh. Kemudian kita standarkan atau normalisasikan agar datanya tidak terlalu jauh jaraknya menggunakan standar scalar. X-train juga sama untuk yang X-test. Oke, saya running. Nah, ini dia. Jadi menjadi minus 0, penyesuaian standar. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk melakukan processing data. Kita mengimport beberapa library
Untuk menggunakan Python ya, library-nya harus eh, diinstal dulu ya, lewat CMD, atau jika tidak ingin repot bisa menggunakan Google Colab juga bisa, sama. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih. See you next time.